Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Febrianti dari kelas 2D Farmasi. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi obat dengan laboratorium. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang definisinya, yaitu pemeriksaan laboratorium adalah suatu tindakan dan prosedur pemeriksaan khusus dengan mengambil bahan atau sampel dari penderita. Jadi teman-teman dapat mengambilnya berupa urin, darah, sputum, atau sampel hasil biopsi. Kemudian ada juga interaksi obat dengan hasil laboratorium, yaitu interaksi obat dengan tes laboratorium dapat mengubah akurasi diagnostik tes, sehingga dapat terjadi positif palsu atau negatif palsu. Hal ini dapat terjadi karena interferensi kimiawi. Kemudian di sini juga ada tujuan pemeriksaan laboratorium. Yang pertama, mendeteksi penyakit. Tentu saja dengan hasil tes laboratorium ini dapat kelihatan ada keseimbangan apa sih yang terganggu di dalam tubuh kita. Nah, kita dapat dideteksi penyakitnya itu apa. Misalnya penyakitnya itu ada di gagal jantung ataupun ada di ginjal. Kemudian yang kedua, menentukan resiko. Nah, menentukan risiko itu sangat bisa kelihatan setelah kita memeriksa di laboratorium. Risikonya itu apakah sudah terlalu parah atau belum gitu. Kemudian yang ketiga, memantau perkembangan penyakit. Setelah tes pemeriksaan laboratorium dapat kelihatan penyakitnya itu sudah sampai mana sih gitu kan. Sudah menyebar atau belum. Jadi kita bisa memantau perkembangan penyakit itu seperti apa. Kemudian yang keempat, memantau pengobatan dan lain-lain. Nah, pengobatannya juga dapat dipantau apakah sudah berefek bagus atau belum. Kemudian yang terakhir, mengetahui ada tidaknya kelainan atau penyakit yang banyak dijumpai dan potensi membahayakan. Kemudian teman-teman, di sini juga ada penyebab terjadinya gangguan interaksi obat dengan hasil laboratorium. Yang pertama yaitu gangguan secara reaksi kimia. Nah, gangguan secara reaksi kimia ini tadi kan sudah disebutkan ada interferensi kimia, yang artinya efek sampingnya itu mempengaruhi hasil tes uji laboratorium. Contohnya seperti obat yang memiliki efek samping menaikkan gula darah. Ketika dites uji laboratorium, maka hasilnya positif palsu. Dia mengalami penyakit glukosa yang tinggi, padahal sebelumnya dia itu tidak memiliki riwayat penyakit tersebut. Kemudian yang kedua, jika obat bertindak sebagai akselerator atau inhibitor, maka obat-obatan ini menghambat suatu sistem dalam tubuh kita sehingga akan memiliki efek sampingnya. Misalkan prostaglandin dihambat, maka efek sampingnya gangguan pencernaan dan lain-lain. Sehingga pada saat dites uji laboratorium dia mengalami positif gangguan pencernaan, padahal dia sebenarnya awalnya tidak mengalami hal tersebut. Kemudian yang terakhir, gangguan secara fotometrik. Lalu ada beberapa contoh uji laboratorium dan obat-obat yang mempengaruhinya. Contohnya yang akan saya jelaskan yaitu cuma 3. Emang masih banyak lagi yang lainnya, contoh-contoh yang lainnya, cuma saya di sini akan menjelaskan 3 contoh saja, yaitu bilirubin, glukosa, dan kolesterol. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu bilirubin. Bilirubin atau pigmen empedu merupakan hasil akhir metabolisme dan secara fisiologis tidak penting, namun merupakan petunjuk adanya penyakit hati dan saluran empedu. Semakin tinggi bilirubin dalam darah, maka tubuh akan mengalami penyakit kuning, ditandai dengan mata dan kulit menguning disertai gatal-gatal. Kadar bilirubin total yang normal pada orang dewasa adalah sekitar 0,2 hingga 1,2 mg per dl. Contoh obatnya yaitu fenobarbital, menurunkan kadar bilirubin. Yang kedua, estrogen, steroid anabolik.
yaitu dapat meningkatkan kadar bilirubin, menyebabkan penurunan ekspresi bilirubin. Obat-obat yang mempunyai mekanisme yang sama adalah halotan atau anestetik, yaitu isoniazid dan klorpromazin. Kemudian yang kedua, glukosa. Contoh obatnya yaitu atenolol. Dapat menurunkan konsentrasi glukosa. Mekanismenya yaitu menghambat glikodenolisis di sel hati dan otot rangka sehingga mengurangi efek hiperglikemia. Yang kedua, kortikosteroid, golongan glukokortikoid, dapat meningkatkan konsentrasi glukosa dalam jangka panjang. Mekanismenya yaitu meningkatkan gluconeogenesis dan mengurangi penggunaan glukosa di jaringan perifer melalui hambatan transporter glukosa kadar normal 7-20 mg per dl. Kemudian yang terakhir yaitu kolesterol. Kadar kolesterol yang normal adalah kurang dari 200 mg per desiliter atau mg per dl. Bagi yang puasa atau yang normal yaitu 150 mg per dl. Terus bagi yang batas tinggi yaitu 150 sampai 199 mg per dl. Kemudian bagi yang tinggi 200 hingga 499 mg per dl. Kemudian yang terakhir bagi yang sangat tinggi yaitu lebih dari 500 mg per dl. Contoh obatnya dapat kita lihat ya, ini cuma ada vitamin C, yaitu memperlebar arteri sehingga memperkecil deposit kolesterol pada dinding arteri. Kemudian meningkatkan aktivitas fibrinolisis yang bertanggung jawab untuk memindahkan penumpukan kolesterol dari arteri. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata dan banyak kekurangannya, mohon dimaklum. Saya juga masih belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.